Obras. Obrolan keras. Apa yang keras? Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Apa yang keras? Sekali lagi. Sekali lagi aja. Dia bercanda aja. Terakhirnya, Oke. apa yang keras? Sip. Three, two, one, and action. Obras. Obrolan keras. Apa yang keras? Yo. Iya, apa sih? Ada apa dengan Afghanistan? Kenapa Afghanistan ini lagi rame kayak sekarang ini? Kenapa? Chaos. Gara-gara pengambilan kekuasaan oleh Taliban. Gimana? Siapa itu Taliban? Itu gua yang nanya, harusnya. Siapa Taliban ini sebenarnya siapa? Kita harus cari tahu dulu. Taliban ini siapa, posisinya bagaimana di Taliban Afghanistan? sepengetahuan gue dia itu adalah kelompok bersenjata yang ingin mengambil alih pemerintahan karena merasa adanya campur tangan pemerintahan asing. Di sini adalah Amerika. Di negara dia sendiri. Di negara dia sendiri. Taliban itu dia mulai muncul itu di tahun 1960-1970-an untuk memerangi Uni Soviet. Saat itu tuh disupport oleh Amerika. Disupport. Disupport menurut gue. Apa dibuat? Sepengetahuan gue itu disupport, Bukan buat ya. bukan dibuat. Jadi itu memang sudah ada kelompok yang sudah ada. Cuman kan disupportnya sejauh apa kita nggak tahu. Sejauh apa ya? Secara anggaran, secara militer saat itu ya, untuk mengusir atau memerangi Uni Soviet. Pengaruh Uni Soviet atau Uni Soviet? Pengaruh Uni Soviet. Pengaruh ya. Iya, karena Itu memerangi atau gimana? memerangi. Karena pada saat itu memang Afghanistan yang dikuasai oleh Uni Soviet. Berarti ada ya kalau bisa dibilang kasarnya pelatihan dari Amerika. Atau Bentuk nggak ada? pelatihan itu untuk bentuk pelatihan itu selalu ada. Ya. Support Amerika terhadap kepada Taliban untuk memerangi Uni Soviet itu baik secara militer, ekonominya, ya, dan bantuan-bantuan adalah alutsistannya. Dan kita tahu bahwa Amerika kan pemenang dari Perang Dunia Kedua saat itu. Masuk di era Perang Dingin itulah Uni Soviet itu menjadi musuh utamanya Amerika. Dan Amerika membutuhkan pihak-pihak yang bisa mensupport dia di wilayah kekuasaan Uni Soviet saat itu. Muncullah Taliban. Itulah Taliban. Apa yang melatar belakangi terkait chaosnya Afghanistan saat ini? Menurut pendapat gua, faktor utamanya itu tidak jauh latar belakangnya sama seperti zaman Taliban memerangi Uni Soviet. Karena Amerika menguasai Afghanistan. Dari ekonominya, dari politiknya, dari policy, dari kebijakannya semua dikuasai oleh Amerika. Kita yang kalau kita bicara mengenai pada latar belakang kenapa Taliban itu ingin menguasai pemerintahan, banyak hal ya. Kita ada 3 aspek kalau kita bicara di konflik di Timur Tengah. Ada aspek ekonomi, jadi kita tahu bahwa Timur Tengah itu banyaknya ladang minyak, yang dimana minyak masih menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh dunia. Ya. Alasan kedua itu sosial politik. Ya, kita bicara banyaknya langkah-langkah pemerintah asing untuk menguasai ladang minyak yang ada di Afghanistan. wilayah Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Yang ketiga kita ngomong itu adalah dari segi sektenya, dari segi penganut agamanya. Ya, banyak mazhab, banyak aliran di sana, Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari Taliban, ya. Dan lagi bukan cuma Taliban kan, organisasi yang dikategorikan teroris di sana. Iya, Taliban kan sudah dikategorikan teroris oleh Amerika kan? Dari perspektif Amerika. Dari perspektif Amerika dan perspektif dari dunia luar juga. Yang dibuat oleh Amerika. Yang dibuat oleh Amerika, ada pengaruhnya. Nah, tapi kalau dari yang gua baca di salah satu kitab, tanya dong kitabnya, buku siapa? Kitab apa nih? Buku siapa? Tanya dong. Buku siapa nih? Bapak His Excellency Dr. Darman Sajumala. Gua baca di buku beliau, Judulnya? Diplomasi Membumi. Diplomasi Membumi. Diplomasi Membumi. Keren tuh buku tuh. Lengkap coy. Dan gue gak nyangka pas gue baca-baca, wih ada Afghanistan nih. Nah cocok, relate dengan keadaan yang terjadi. Saat Buku ini, ini sangat relate. Walaupun Apa aja cuma- sih isinya? Jadi promosi buku. Apa aja sih isinya? Banyak. Yang lu baca tuh isinya soal apa? Untuk saat ini yang gue baca karena sedang bahas Afghanistan, yang gue baca perdamaian Afghanistan ini. Dari buku itu gue baca dan gue temukan sesuatu hal yang penting menurut gue. Akar dari permasalahan ini adalah konflik yang sekarang benar-benar terjadi adalah permasalahan ketika Amerika melakukan perjanjian damai dengan Taliban. Di sisi lain, Amerika melakukan kerjasama
dengan pemerintah Afghanistan, di mana dalam perjanjian damai Amerika dengan Taliban di situ disebutkan kesepakatan bahwa Amerika akan menarik pasukannya, sedangkan Taliban menginginkan pertukaran tawanan perang. Nah, permasalahannya adalah tawanan perang ini berada di tangan pemerintah Afghanistan. Jadi sudah diserahkan oleh Amerika ke pemerintahan Afghanistan. Yang dimana pemerintahan Afghanistan ini tidak diikut sertakan dalam perjanjian antara Amerika dan Taliban. Begitu diserahkan, pemerintah Afghanistan nggak mau menyerahkan Lah ya iya, kepada Taliban. lah ya iya, ibaratnya lah ini tawanan perang dari gua nih. Lu melakukan perjanjian damai, tapi gua nggak dilibatin. Nah seperti itu. Jadi ibaratnya ngapain gua ngasih tawanan perang? Februari 2021 AS Taliban bikin perjanjian damai. Maret udah chaos karena Taliban minta tawanan perang sesuai perjanjian. Dan di situ tidak disebutkan dengan jelas mengenai pertukaran tawanan perang ini diserahkannya kapan. Itu disebutkan dalam perjanjian AS Taliban yang tidak melibatkan Afghanistan. Jadi Afghanistan merasa ya gua nggak dilibatin gitu. Jadi dia malas-malesan. Disitulah Taliban minta mana tawanan perang gua. Nah ricu itu dari yang gua baca di buku itu, dan itu sangat relate bagi gua. Tapi sepengetahuan gua ya, pemerintahan Afghanistan itu sangat ya kalau bisa dibilang disetir oleh Amerika. Kenapa hal yang sepenting itu mereka tidak dikondisikan gitu? Kondisikan bagaimana misalnya? Ya dilibatkan. Nah, ya itulah karena permainan Amerika. Sengaja dia melakukan politik apa tadi? Politik dua kaki. Nah, politik cap dua kaki. Karena kan posisi pada saat perjanjian itu dibuat, salah satu inti utama kelemahan dari itu kan ada tidak diikut sertakan ya Afghanistan pemerintahannya kan. Nah sehingga tadi kata kalian adalah menggunakan politik dua kaki. Apa itu politik dua kaki? Bunga. Ya dia melakukan perjanjian dengan salah satu pihak, dia di sisi lain dia pun melakukan perjanjian dengan pihak lain. Ya dimana sebenarnya perjanjian ini tuh ya bullshit bagi gua. Kalau bukan bullshit, banteng duduk namanya. Ya, yang komedi. Bullshit. Pada saat nu kayak apa mah gajah duduk kan. Kenapa bisa dengan mudah? Ibaratnya semudah itukah pemerintah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban itu kenapa? Analisis gua ya, kenapa dengan mudah? Pertama, ini adalah kesalahan dari Amerika langsung. Kenapa kesalahan Amerika langsung? 20 tahun ngapain aja dia di Afghanistan? Banyak data yang mengatakan bahwa dia melatih militer, dia memberikan alutsista segala macam. Faktanya adalah kalau kita ngomong hitam di atas putih, ya tentara yang terbilang ada di Afghanistan itu cuma 300.000. Berbanding terbalik dengan yang dimiliki oleh Taliban yang hanya 70.000 tentara. Tetapi kenapa bisa secepat itu pemerintahan Afghanistan itu diambil alih oleh Taliban? Faktanya adalah sesuai data yang gue baca, tentara asli yang dimiliki oleh Afghanistan itu hanya berjumlah 50-56.000. Nah kok bisa? Sisanya apa dong? Sisanya itu tenaga keamanan, polisi dan lain sebagainya. Sehingga diakumulasikan di data itu 300.000. Tenaga keamanan ini apa misalnya? Satpam? Seperti Satpam, security, mungkin Satpol PP versi di Indonesia. Hansip, who knows? Datanya tidak valid sama sekali. Hansip Afghanistan sih menurut gua itu data yang cukup valid. Itu yang membuat kenapa Taliban sangat mudah masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Tidak hitungan hari, hitungan jam langsung diambil alih oleh pemerintah Taliban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya penduduk Afghanistan yang bisa dibilang itu buta huruf. Kenapa gue bilang buta huruf? Begitu banyak alutsista yang diberikan oleh Amerika kepada Afghanistan. Gak mau nambah lu. Lanjut. Tambah lagi. Jangan di depan sini dong. Di belakang dong. Aduh. Begitu banyaknya alutsista canggih yang diberikan oleh Amerika kepada pemerintah Afghanistan. Salah satu kelemahan penduduk Afghanistan atau tentara Afghanistan itu adalah mereka secara pendidikan itu masih sangat di bawah rata-rata. Ya, masih banyaknya tentara yang buta huruf. Bagaimana Anda yang buta huruf mengendalikan ataupun mengoperasikan alutsista yang begitu canggih? Yang dimana manual booknya itu Inggris semuanya. Ya. Itu yang menjadi kesalahan dari pemerintahan Amerika menurut gua. Berikutnya,
Dengan data yang tidak jelas sama sekali, akhirnya itu yang membuat Taliban sangat mudah menguasai pemerintahan Afghanistan. Apalagi diperparah dengan presidennya kabur. Itu menurut gua. Kabur. Yes. Kabur ini dalam artian apa? Pengecut atau dia menyerah atau menyerah secara personal atau gimana itu? Yang gue lihat itu adalah dia memposisikan diri dia di wilayah yang cukup aman. Dalam arti bisa kita sebut sebagai pengecut, tindakan pengecut, ya, karena dia meninggalkan negara dia. Padahal dia sebelumnya udah janji dia tidak akan menyerahkan tanah Afghanistan kepada Taliban. Sudah janji. Begitu, tapi yang sekarang yang terlihat itu adalah dia cabut. Kata apa yang bisa kita sematkan selain pecundang? Selain itu. Tetapi kalau misalnya gue lihat dari sisi politiknya, sisi militernya, sisi keamanannya, alasan dia kabur itu gue cukup membenarkan. Kenapa? Dia sebagai kepala negara. Ya, dia sebagai roda pemerintahan. Ya. Gue takutnya apabila dia ditangkap oleh pemerintah Taliban dan mungkin ada terjadinya eksekusi di depan publik, hal ini pastinya ini akan memperlemah pemerintahan Afghanistan. Otomatis dengan kaburnya presiden Afghanistan, dia menyelamatkan roda pemerintahan. Karena sampai dengan sekarang komunikasi terakhir yang gue tahu itu adalah, walaupun kita nggak tahu ya sekarang dia di posisi di mana, dia sudah mulai membicarakan adanya langkah persuasif yang dilakukan untuk membuka komunikasi dengan pimpinan Taliban. Berarti dia kabur ini walaupun sebagai pecundang, tapi dia dalam rangka menyelamatkan negara. Menyelamatkan negara. Terkait hal itu, dengan kaburnya Presiden Ghani, lalu Taliban berkuasa, peran Amerika yang selama ini 20 tahun di situ hilang begitu saja atau gimana? Hilang begitu saja. Ya. Sekarang ini loh, kita berpikir secara logika berpikir ya, 20 tahun Amerika ngapain aja di Afghanistan? Kalau dibilang dia memperkuat militer, ekonomi, pemerintah segala macam, buktinya apa? Begitu cepat, hitungan berapa minggu doang, pemerintah kelompok Taliban itu sudah bisa menguasai pemerintahan, sudah bisa men-take over ibu kota negara, yang menjadi pertahanan terakhir. Kalau apa yang disebut adanya upaya Amerika, di bagian mananya ada upaya Amerika? Tapi kalau pandangan gua, gak mungkin Amerika itu sebodoh itu. Gak mungkin seorang Joe Biden dengan penasehat-penasehat di belakangnya, dengan negara Amerika sebesar itu yang penuh dengan strategi, bagi gua bisa dengan cerobohnya melakukan kesalahan, mengambil langkah menarik militernya sehingga Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Bagi gua nggak sebodoh itu. Pasti menurut gua apa yang terjadi atau apa yang menjadi niatan dari Amerika? Menurut gua keadaan sekarang ini memang sengaja dibuat seperti itu untuk menimbulkan ketergantungan di Afghanistan. Sehingga Amerika masih punya justifikasi ketika dia menempatkan militernya di Afghanistan, mengingat konflik Amerika-Iran itu semakin meningkat. Tapi kenapa dalam perjanjian itu dia ingin menarik 100% kekuatan militernya di Afghanistan? 100%. 100%. Dan itu udah dilakukan secara bertahap selama 15 bulan. Kalau analisa gua, mungkin, ya kita jangan ngomong mungkin lah, analisa gua aja pokoknya. Dia mengalokasikan untuk hal yang lain, untuk konflik yang lebih besar. Karena kita nggak tahu konflik apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin konflik yang lebih besar dibanding Afghanistan. Mungkin kepentingan Amerika ada yang lebih besar ketimbang kepentingannya di Afghanistan. Tapi apa dengan mudahnya gitu selama 20 tahun lah, dengan kehilangan banyak sumber daya alam, dengan segampangnya itu dilepas gitu? Kalau kata gua, ya oke-oke aja toh. Ya udah lepas Afghanistan, kita masih punya yang lebih besar dengan keuntungan lebih besar daripada kita ibaratnya ngukut miara daripada kita memelihara konflik di Afghanistan yang kita juga belum tentu uangnya keluar besar. Lebih baik kita alokasikan yang benar-benar konflik besar lebih menguntungkan. Amerika coy. Kalau menurut gua sih apa ya Afghanistan itu fail state udah. Ya emang fail state, tapi dia punya kekayaan yang luar biasa walaupun dia fail. Cuman memang belum dikelola karena bahasanya pun cadangan kekayaan alam. Berarti itu tuh memang belum dikelola. Pertanyaan gue itu kenapa? Ya kita lihatlah di media ya. Kenapa sih sampai ada orang yang kabur, pengen kabur dari Afghanistan sampai sebegitunya, sampai mempertaruhkan nyawa, sampai ada yang jatuh dari
pesawat, dari roda pesawat, dia rela-rela nempel di roda pesawat. Ya ibaratnya dengan dia bisa terbang pun dia akan mati di udara, kehabisan oksigen lah atau mungkin apa. Ya kan, kenapa bisa sampai sebegitunya orang-orang Afghanistan? Menurut gua itu adalah Ntar dulu, yang ingin kabur ini orang Afghanistan atau siapa? orang Afghanistan. Karena ada kabar itu merupakan simpatisan Amerika. Orang Afghanistan, simpatisan Amerika. Iya. Mereka bekerja sama dengan pemerintahan Amerika. Mereka adalah orang-orang pro-liberal. yang pro dengan Amerika saat itu. Nah, Muncul perspektif saat itu adalah Taliban itu ingin mengeksekusi orang-orang yang mendukung Amerika. Perspektif itu yang itu muncul. propaganda Itu yang bukan propaganda. Itu bukan propaganda. bukan Itu bukan- kabar angin, Itu bukan kabar angin. fitnah. Itu perspektif yang muncul. Yang dibuat oleh Itu tidak dibuat oleh siapapun. perspektif yang memang muncul dari Yang diri dalam muncul. mereka, suzon. Karena apa? Mereka sudah memahami bahwa arah Taliban itu memerangi Amerika itu karena tidak ada adanya campur tangan asing. Ya. Yang dimana kita lihat banyak penduduk Afghanistan itu yang bekerja sama dengan pemerintahan asing. Itulah mereka menganggap bahwa akhirnya muncul perspektif bahwa mereka takut mereka bakal dieksekusi oleh pihak Taliban, sehingga mereka memilih untuk kabur. Mereka lebih memilih untuk mempertaruhkan nyawa dengan berdiri ataupun mengikat diri mereka di roda pesawat, dan itu cara yang terbaik menurut mereka untuk menyelamatkan diri daripada mereka harus berdiam di negara yang dalam keadaan chaos, tidak adanya jaminan keamanan sama sekali. Jadi ibaratnya dia udah nggak punya harapan hidup di Afghanistan, lebih baik dia ambil resiko mati atau mungkin ada kesempatan hidup bagi mereka dengan Iya. kabur lewat roda itu. Begitu Afghanistan seminggu atau 2 minggu sebelum Afghanistan take over ke Kabul, ibu kota negara Afghanistan, itu sudah banyak warga negaranya sudah mulai kabur ke wilayah Iran, Turki. Itu udah banyak, termasuk Indonesia. Di Indonesia itu udah banyak pengungsi-pengungsi dari Afghanistan masuk ke Australia segala macam gitu. Itu adalah ketakutan, dan itu hal yang sangat wajar. Walaupun pimpinan Taliban sudah menyatakan bahwa mereka akan menjaga dan tidak akan mengeksekusi penduduk Afghanistan yang mendukung Amerika. Tetapi perspektif yang muncul di masyarakat kan berbeda. Sekarang aja yang sekarang terjadi kita bicarakan di tanggal 24 ini, kita lihat bahwa banyak penduduk-penduduk Afghanistan yang entah dipersekusi, ada tindakan kekerasan saat mereka ingin masuk ke wilayah bandara karena mereka ingin kabur. Sekarang ada penjaga berlapis, baik itu dari Taliban, pemerintahan Amerika dan militernya Afghanistan. Sehingga gini loh, saat ada tindakan kekerasan yang Anda lihat di depan mata, akan muncul perspektif, oh ini berbahaya, gue lebih memilih kabur, walaupun kita nggak tahu inti atau tujuan utama Taliban itu seperti apa. Ya, pendekatan yang apa ya, istilahnya untuk mendinginkan suasana gitu. Di Afghanistan itu seperti apa tadi dibilang adanya pertemuan antara CIA dengan pimpinan Taliban. Ya, itu berita baru keluar di hari ini, di tanggal 24 ini, 24 Agustus 2021. Adanya pembicaraan secara rahasia antara pimpinan CIA dan salah satu pimpinan dari Taliban. Apalagi ada informasi juga yang gue dapatkan itu adalah awalnya kan penarikan mundur militer Amerika itu ibarat deadline itu di tanggal 31 Agustus ini. Tapi ada permintaan dari pemerintahan Amerika untuk memundurkan deadline tanggal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga negara Amerika yang harus diselamatkan oleh militer Amerika saat ini. Kayak gitu. Jadi menurut bung-bung sekalian ini, apa solusi yang bisa diberikan ini untuk Afghanistan? Pandangan gua ya, kita lihat aja lah pada saat kita berkaca pada kasusnya Indonesia dan GAP saat itu, ya, yang dimana masing-masing pihak itu kan memiliki kepentingannya masing-masing, ya. Masuk pada agendanya Taliban dan pemerintah. Di sini adalah pemerintah dan Taliban itu harus duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi bersama, membicarakan bagaimana arah pemerintahan ataupun tindakan-tindakan harus dilakukan ke depannya. Harus adanya persepsi dulu dari antara kedua belah pihak. Tapi Apalagi pasti butuh mediator. butuh mediator, apalagi yang gue Selama mediatornya masih Amerika, sama aja bohong. sama aja bohong. Konyol.
Makanya harus ada campur tangan dari pemerintah lainnya yang dianggap netral. Kita tidak bisa menitipkan kepada Amerika atau sekutu. Kita tahu bahwa mereka adalah pro dengan pemerintah Afghanistan. Iya. Harus pihak yang netral. Kalau menurut gue sih di situ Indonesia bisa masuk, sebagaimana prinsip Indonesia yang melakukan politik luar negeri bebas aktif Dan dengan juga mayoritas muslim terbanyak di dunia. muslim terbanyak di dunia. Gue pikir di situ peran Indonesia haruslah bisa dipakai dalam memediasi konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Bakal percaya sama Indonesia. Menurut gua bakal percaya. Percaya. Pertama, Indonesia tidak berpihak kemanapun. Pertama, Masalahnya kita punya kapabilitas tidak? kita punya Punya. kapabilitas Punya sangat di dunia internasional kita sudah sangat diakui. Kita ada negara gerakan non-blok, ya kita mengupayakan selalu perdamaian. Palestina adalah negara yang paling kita dukung. Dan sampai dengan sekarang kita adalah negara yang tidak mengakui Israel. Itu menjadi tolak ukur. Yang selanjutnya adalah kita adalah negara Islam terbanyak di dunia. Itu mungkin menjadi salah satu pandangan yang bisa dilihat oleh Taliban maupun dari pemerintah Afghanistan. dan juga Indonesia selalu konsisten dalam mengirimkan pasukan perdamaian di wilayah-wilayah konflik dalam mandat PBB. Kalau kata gue itu karena memang kita rakyatnya banyak, kirim-kirim aja. Jadi kita punya tentara banyak loh, daripada nggak kepake di sini kirim-kirimin aja. Jadi Itu betul. jadi Itu tentara betul. Tapi UN. waktu Anda mengirimkan kemampuan militer Anda, itu kan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan arah politik iya, iya. sebuah negara. Berarti sah-sah aja gitu, walaupun rakyat Anda sedikit, tapi kalau misalnya itu ada arah politik Anda, kenapa enggak? Iya. Dan untungnya Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, itu sudah menjadi acuan konstitusi. Kita membantu perdamaian Jadi- dunia. Jadi keinget statement dari ya salah satu petinggi Tambah lagi. Statement petinggi naon? salah satu ya orang pemerintahan dari Indonesia, bahwa pada eranya SBY itu SBY menawarkan sebuah solusi yang cukup menarik terkait konflik antara Taliban dengan Afghanistan ini, bahwa Indonesia itu menawarkan mengenai konsep power Sharing. Power Ranger. konsep mengenai power sharing antara pemerintahan Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Ya, gua pikir sih konsepnya itu akan sangat enak untuk disetujui oleh kedua belah pihak mengenai konsep power sharingnya itu akan seperti apa, mengenai mekanismenya itu seperti apa, dan itu akan sangat berpengaruh ke stabilitas dari pemerintahan Afghanistan itu sendiri. Berarti maksud lo itu output dari power sharing yang disampaikan oleh SBY itu nanti outputnya adalah seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Pembagian kekuasaan. No, Seperti apa? ya kalau menurut gua Seperti mati lampu. itu tuh lebih ke kesepakatan antara kedua belah pihak, mekanismenya itu seperti apa, lalu caranya itu seperti apa antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak, akhirnya kedua belah pihak itu Kalaupun ribut buntu, lagi. kalaupun menemui jalan buntu, itu adalah sebuah usaha yang tadi seperti lu bilang, bahwa Presiden Ghani sama pimpinan Taliban ini harus bertemu dalam satu forum. Iya. Nah, forum itu outputnya bisa gua bilang pandangan itu apa tadi ya, memasukkan konsep power sharing. Itu tadi outputnya apa? Iya, hasil dari power Intinya sharing itu outputnya itu apa? apa? Kesepakatan antara kedua belah pihak kalau menurut gua. Kesepakatan dan power sharing itu berbeda. Iya. Paham ya? Iya. Kalau kita mengacu ke konsep power sharing,
Ya power sharing itu pembagian kekuasaan. Kita ngomong pembagian kekuasaan berarti kita ngomong ada wilayah yang dibagi. Iya. Ya kan? Taliban megang apa, pemerintah Afghanistan megang apa. Makanya gue bilang bahwa ketika kita mengacu pada konsep power sharing, jatuhnya apa pada Korea Utara? Hah? Iya, Seperti itu. iya. Atau misalnya kasus revolusi Islam yang terjadi di Iran tahun 1970-an. Bukan power sharing yang dibutuhkan. Power sharing itu hanya memperburuk keadaan. Apakah tuntutan dari Taliban apakah akan diterima oleh Ghani? Menurut gua enggak. Sekarang ini kondisi dia tidak punya bargaining position. Taliban sudah hampir menguasai 70-80% wilayah Afghanistan. Pusat pemerintahnya udah jatuh. Pusat pemerintah pun sudah jatuh. Sehingga Ghani tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan power sharing tadi. Karena posisi Dan Taliban pun tidak akan mau. Taliban tidak akan mau, mereka juga punya kesepakatan. Maka dari itu, Ghani harus keluar dari sarang persembunyiannya, membuka komunikasi dengan Taliban dan membicarakan arah atau kebijakan politik dan keamanan negara mau dibawa kemana. Ketika pembicaraan ini sudah dilaksanakan, bahwa di situ adanya kesepakatan, bukan konsep power sharing yang kita gunakan. Tapi kesepakatan itu nggak akan mudah. Siapa yang bilang mudah? Ya itu dia. Masalahnya ya konflik lagi kalau analisa gua. Kalau menurut gua, ya udah. Permasalahannya di sini tuh terlalu banyak campur tangan asing. Jadi intinya adalah asing get out. Kalau menurut gua, asing get out. Toh ini yang berkonflik Taliban orang Afghanistan, pemerintahan Afghanistan orang Afghanistan juga. Ibaratnya ini ya saudara Afghanistan sama Afghanistan yang bertempur. Jadi harus diselesaikan secara internal. Ya internal. Secara keluargaan. Secara keluargaan. Baiklah masyarakat keras. Seperti itulah diskusi kita kali ini. Setidaknya kita bisa memberikan solusi, bukan hanya omong kosong. Tas dulu.